Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah pintu menuju kehidupan yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 9 dan 10b. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian dari bangunan rumah yang perlu diperhatikan adalah pintu rumah. Melalui pintu tuan rumah masuk. Para tamu melaluinya. Rumah yang banyak pintunya adalah istana raja, istana kepresidenan, dan ada bangunan unik di Semarang yang dinamakan Lawang Sewu. Lawang Sewu artinya pintu seribu. Julukan ini diperuntukkan bagi bangunan peninggalan sejarah yang pintu amat banyak. Menarik untuk diperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah pintu. Ia mempersonifikasikan pintu untuk dirinya. Katanya lagi, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada pernyataan yang patut kita simak, bahwa orang yang melewati pintu ini akan selamat. Selamat dari bahaya apa? Yesus memastikan kepada para pendengarnya bahwa seperti domba-domba akan mendapatkan jaminan keselamatan. Mereka juga akan selamat apabila datang kepada Yesus dan melalui Dia untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Yesus adalah mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari mati menyatakan dirinya sebagai pintu menuju keselamatan. Hanya melalui Dia orang dapat sampai kepada Bapa, sebab Ia juga berfirman, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang putri dari pendakwa akhirnya memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus. Ia menjadi mualaf Kristiani karena ia menyadari dan percaya bahwa hanya Yesus yang memberi jaminan untuk hidup kekal. Hal itu tidak ditemukan dalam ajaran agama yang selama ini dipeluknya. Seorang yang fanatik dan selama ini berusaha membantai para pengikut Yesus, menghancurkan rumah-rumah ibadat Kristen di Timur Tengah, akhirnya bertobat dan menerima Yesus setelah membaca ayat yang sama bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menjadi pintu yang selalu terbuka untuk orang-orang yang tersesat dan mereka yang mencari jalan keselamatan dengan hati yang tulus dan jujur.
Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus bersabda, "Akulah pintu," hal ini menyatakan otoritasnya sebagai Allah. Hal itu juga dikatakan oleh Yahweh kepada Musa ketika ia memperkenalkan dirinya sebagai "Aku adalah Aku." Dengan berkata, "Aku adalah pintu menuju keselamatan." Yesus menempatkan dirinya sebagai anak Allah yang menyediakan keselamatan kepada siapapun yang mengandalkan dirinya. Melalui pernyataannya ini, kita yang mendengarkan firman-Nya pada saat ini untuk mengamini dan percaya kepada Dia sebagai pintu keselamatan. Melaluinya kita masuk dan keluar dan mendapatkan sukacita seperti domba-domba yang menemukan padang rumput yang hijau dan sumber air yang menyegarkan. Pernyataan Tuhan Yesus ini pertama-tama mau mengatakan kepada kita bahwa Dia yang telah dibangkitkan oleh Allah telah menjadikannya sebagai Tuhan dan Kristus. Oleh kebangkitannya, setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia akan mengalami kehidupan meskipun sudah mati. Sebab di dalam Yesus tidak ada lagi maut. Orang yang percaya kepadanya akan hidup dan memperoleh hidup itu dalam kelimpahan. Maka bagi seorang Kristen, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu yang telah dijalani di atas bumi ini, melainkan permulaan untuk menerima anugerah kehidupan dalam kelimpahan di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari Sabtu 17 Februari yang lalu, seorang cucuku yang baru berusia 10 tahun meninggal. Aku sangat sedih karena ia sangat dekat dengan diriku. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Namun, usia muda bukanlah ukuran untuk Tuhan yang memutuskan untuk dia menyudahi hidupnya di dunia ini. Ayah anak ini memberi kesaksian percakapan terakhirnya dengan anaknya ketika diadakan ibadah pelepasan jenazah. "Nak, Papa sudah berusaha mencarikan darah untuk transfusi, tetapi belum dapat. Sabar ya nak." Tetapi ini yang mengejutkan dirinya. Dan kami yang mendengar kesaksian ini, kata anaknya, "Darah Tuhan Yesus aja, Papa." Bulu kuduku berdiri dan air mata menetes di pelupuk mataku karena terharu. Sebuah kesaksian iman seorang bocah berusia 10 tahun. Yesuslah yang dibutuhkan olehnya saat itu. Yesus ternyata sangat dikenalnya secara pribadi karena didikan ayah dan ibunya selama ini. Dalam sakitnya, ia tampak tenang dan sepertinya ia sudah siap untuk bertemu dengan Allah yang dicintainya. Yang dibutuhkannya hanyalah darah Yesus yang memberikan kehidupan abadi. Anak ini sudah menemukan pintu menuju keselamatan. Dialah Yesus yang diimaninya. Kematian anak kecil yang empunya kerajaan surga ini menambah percayaku, dan aku semakin yakin bahwa Yesus dapat diandalkan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan datang kepada Yesus ketika aku kebingungan dan putus asa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya
sebagai pintu menuju keselamatan. Kami percaya kepadanya, dan bantulah kami untuk memberikan kesaksian tentang kasih-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.